first podcast. Jadi, untuk first podcast aku kali ini, aku cuma pengen ngobrol-ngobrol santai aja. Dan tentunya aku nggak sendirian nih guys, aku bawain teman aku yang juga lagi berkuliah. Tapi bedanya aku semester 4 dan dia semester 6. Kira-kira kita bakal ngobrolin apa aja ya? Stay tune terus guys. Oke guys, jadi aku sudah sama teman aku yang bakal kita ajak ngobrol di podcast kali ini. Boleh langsung aja perkenalan namanya. Oke, halo guys, perkenalkan aku Kola. Aku mahasiswi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia yang sekarang semester 6. Kayak gitu. Oke, semester 6 ya. Iya. Aku semester 4 guys. Jadi tuh kalau misalkan kalian kepo, semester 4 ini tuh aku tuh lagi sibuk-sibuknya berorganisasi guys. Tapi kayak karena ini masih semester awal, jadi aku kayak baru masuk organisasi gitu. Terus aku juga lagi sibuk sama tugas-tugas dari mata kuliah aku guys. Nah kalau semester 6 itu ngapain aja sih kesibukannya? Oke, sekarang semester 6. Kebetulan kalau misalnya di prodi aku tuh semester 6 tuh nggak ada di kampus, jadi full dikonversiin. Jadi kita magang gitu selama 1 semester atau selama 4 bulan. Dan kebetulan kemarin aku baru beres tenis, jadi udah selesai organisasi-organisasinya. Oh ya, aku mau nanya nih, tadi kan baru mulai organisasi. Iya. Ya, baru mulai organisasi. Organisasi apa sih sebenarnya? Nah, kalau organisasi yang aku ikutin ini tuh organisasi di tingkat fakultas. Jadi aku ikut yang namanya BEM FISIP. Tapi setahu aku kamu ikutnya yang tingkat jurusan ya, berarti HIMA dong. Iya betul, HIMA. Oke, boleh diceritain nggak HIMA di kamu tuh kamu ikut dari semester berapa sampai semester berapa dan sebagai apa gitu di HIMA tersebut? Oke, mungkin di sini aku bakalan cerita dulu sedikit gitu ya. Kalau misalnya di prodiku tuh sebenarnya diwajibkan dari mulai mahasiswa baru. Nah, jadi ada tingkatannya, ada pemagang, pendamping, dan pengurus. Di situ berarti kurang lebih 3 tahun gitu ya. Aku menjadi tergabung dalam organisasi HIMA ini kayak gitu. Sebenarnya untuk naik ke pendamping itu tuh bebas, kita mau lanjut atau enggak gitu. Dan di sini aku lanjut hingga ke pengurus, dan di pengurus alhamdulillahnya aku diamanahi sebagai ketua bidang di bidang pendidikan dan pengabdian kayak gitu. Oke, berarti kamu ini lamanya nih sebagai ketua bidang. Ya, kemarin pakai sebagai ketua bidang. Oke, ada nggak sih hal-hal menarik selama kamu berada dalam organisasi tersebut? Kayak mungkin pengalaman seru, pengalaman yang nggak akan pernah dilupain gitu. Oke, mungkin pengalaman dari pemagang, pendamping, hingga pengurus itu beda-beda ya. Mungkin di sini aku bakalan ngejelasin atau cerita deh sedikit di pengurus ini. Karena pengurus gitu ya, yang dimana lebih tinggi gitu daripada teman-teman yang lain. Terus juga masuknya kan pengurus inti gitu. Jadi semua orang-orang yang capek atau staff-staff di bidang aku capek, atau bahkan di suatu panitiaan orang-orang yang hilang, di situ peran aku cukup besar kayak gitu, dimana tetap harus menjadi pendengar dikala orang-orang capek, yang sebenarnya aku juga capek gitu. Tapi kan nggak mungkin ya kita ngasih tahu juga kalau misalnya kita capek dan lain-lain. Terus terkait komitmen sih ya, komitmen dimana kan kemarin udah masuk magang, terus juga magang kan full ya dari jam 7 sampai jam 5. Kebetulan lagi ada kegiatan organisasi kayak gitu, tapi tetap harus berkomitmen gitu, punya tanggung jawab di himpunan ini seperti apa, kayak gitu sih kurang lebih. Berarti dilihat-lihat dan didengar-dengar sibuk banget ya hari-harinya. Cukup sibuk. Tadi disinggung juga tentang magang guys. Semester 6 magang, organisasi juga cukup kompleks ya guys ya. Boleh nggak diceritain gimana kamu bisa membagi waktu kayak organisasi sama magang, sama mungkin ada tugas kuliah juga atau kayak gimana gitu? Oke, membagi waktu gitu ya.
Jadi kalau dari aku pribadi, sebenarnya aku belum terlalu konsisten gitu ya membagi waktu terkait tugas magang atau tugas organisasi. Tapi kalau kemarin-kemarin pada saat organisasi masih aktif gitu ya, masih berjalan, aku dari jam 7 sampai jam 5 itu tuh full tugas magang gitu. Aku nggak mencampur aduki organisasi gitu. Pulangnya malamnya aku baru baru mengurusi si organisasi ini seperti apa dari Sabtu Minggu gitu. Jadi sebenarnya bisa berjalan-jalan aja, kecuali kalau emang ada sesuatu yang harus dibalas penting gitu ya aku senggang-senggang ngerjain di kala tugas magangnya. Tapi aku juga lihat kalau misalnya hari ini tugas magang aku lagi cukup santai, aku bisa ngerjain yang lain kayak gitu. Dan kebetulan tugas magang aku tuh udah dikasih tahu gitu malah dari awal, udah ada target-targetnya. Jadi sebenarnya aku bisa menyesuaikan diri aku aja gitu, kapan aku harus selesai, kapan bisa di next hari kayak gitu. Berarti tugas magang ini kayak ada timeline gitu ya, tulis dan deadline-nya juga gitu. Oke, baik. Satu lagi aku mau nanya, magang sesuai ekspektasi nggak sih kayak yang kamu ekspektasiin dari semester awal, kayak magang tuh nanti aku bakal kayak gini gitu. Gimana kalau kamu sendiri di magang kamu? Oke, mungkin ini experience aja ya, lagi-lagi experience. Tempat magang ternyata aku pikir Evan, sebenarnya Evan aja gitu. Itu tergantung ke pembawaan pribadi dan lingkungan dari tempat magangnya. Cuman aku nggak nyangka kalau misalnya sebosan itu gitu, harus duduk di tempat yang sama selama 5 hari kurang lebih 8 jam sampai 8 jam kayak wah nggak nyangka aja gitu, culture shock ya. Iya, culture shock. Dan masuk ke tempat magang tuh ternyata gini nih, kamu pernah dengar nggak atau lewat itu di Instagram atau di TikTok kayak sepindah-pindahnya kita di tempat kuliah bakalan tetap kalah gitu pengalamannya di tempat magang. Dan aku ngerasain gitu sebenarnya. Kayak ternyata apa yang kita ketahui itu harus disesuaikan lagi gitu sama kultur di kantor kita atau kayak gimana. Dan aku pun suka cerita gitu sama temen aku dan mereka pun ngerasain hal yang sama kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya aku tuh sekarang tuh semester 4 dan aku udah mikirin kayak nanti magang bakal kayak gimana. Kayak kamu tuh magang gimana sih, kayak nyari informasinya gimana, terus ada interview segala macem gitu di magang. Itu beneran kayak hal baru nggak sih buat kamu? Kayak aku udah memasuki fase yang bener-bener udah dewasa banget nih gitu, udah anak kuliah tapi kayak anjay aku udah kerja gitu, udah magang gitu. Gimana sih coba experience-nya memasuki awal-awal magang? Oke, sebelumnya interupsi dikit ya guys. Ya, sebelumnya untuk daftar magang tuh ada rekomendasi itu. Kalau misalnya cutting aku tuh ngasih kayak daftar tempat-tempat magang ya kayak gitu dan posisinya di mana aja. Nah, kita tuh coba masukin, aku tuh sama teman-teman aku coba apply ke banyak tempat magang kayak gitu sesuai dengan persyaratan yang mereka ingin penuhi kayak gitu. Terus juga karena aku pengennya di Bandung gitu ya, jadi aku dan teman-teman aku hunting kayak gitu hunting ke gedung sate. Kan gedung sate belakangnya tuh ada pos Indonesia ke situ juga, terus ke BPSDM, terus pokoknya kita hunting instansi yang ada di Bandung. Dan kita nanya-nanya bisa nggak ada orang bisa nggak dipakai untuk menjadi tempat magang selama 4 bulan, terus posisinya, terus ngejelasin jurusan kita apa, fokus kita apa, kayak gitu sih. Terus ada yang interview, jadi aku nggak cuman apply di satu instansi aja, aku berbagai instansi aku masukin. Terus juga ada yang interview, bahkan ada yang tes psikotes gitu loh, tergantung perusahaannya kayak gitu. Temen aku ada yang psikotes, ada yang tes buta warna, kayak gitu deh, beda-beda setiap instansi. Jadi
cari informasi sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya kalian gak dapet di sosmednya, kalau emang dekat gitu ya, bisa datengin aja, nggak apa-apa. Mereka tuh sangat terbuka banget. Aku nggak nyangka kalau misalnya satpamnya atau penjaga sana tuh sangat-sangat terbuka kepada informasi mengenai magang kayak gitu sih, Ci. Oke, berarti seru juga ya dilihat-lihat kayak sama teman-teman keliling Bandung nyariin stasi buat magang. Kayak aduh itu new experience banget sih. Jujur aku can't wait untuk part itunya. Ya seru banget guys, kayak sebenarnya capek ya ngulangin kayak gitu terus, tapi ya kalau sekarang udah di posisi ini kayak Worth it. gitu. Okay. Dan kayak seru loh punya temen yang emang berprogres bareng-bareng atau enggak mikir kalau misalnya ada saingan kayak gitu sih ya. Iya guys, betul banget. Aku boleh tahu nggak sih sekarang kamu lagi magang di mana dan sebagai apa dan apa yang kamu kerjain waktu magang sekarang? Oke, karena aku jurusan teknologi pendidikan, sebenarnya teknologi pendidikan tuh bisa di mana aja ya tempatnya. Dan sekarang posisi aku tempat aku magang itu di Pos Indonesia yang ada di Jalan Cilaki kayak gitu. Untuk bagiannya itu aku ada di knowledge management, dan itu tuh satu lintas gitu ya sama jurusan aku teknologi pendidikan. Di situ kita ngadain pelatihan, terus kayak bagaimana menyusun materi yang memang diperlukan di pelatihan tersebut, terus juga menyusun modul yang ada di PPT gitu, dan ya diubah menjadi modul, terus video pembelajaran dan lain-lain sih cukup banyak gitu. Yang itu yang tadi aku bilang sesuai timeline. Oh iya, betul banget guys. Jadi sangat experience baru ya untuk merasakan magang ini. Tapi di dunia magang ini kan udah mulai masuk lingkup dunia kerja ya. Itu sesuai gak sih sama ekspektasi kamu waktu kamu kecil atau waktu kamu sebelum masuk ke dunia kerja, kayak nanti dunia kerja bakal gini. Gimana? Di bayangan aku kerja tuh emang duduk aja gitu. Cuman ya sebenarnya sesuai ekspektasi dan enggak juga sih sebenarnya gitu. Yang aku rasain lingkungannya sih alhamdulillahnya lingkungannya sangat-sangat welcome ke anak magang, benar-benar yang kayak sangat welcome ke gadget gitu loh. Benar tetap menyesuaikan ya, kita juga tetap harus tahu batasan dan harus tahu tempat gitu ya, dimana kita bisa bercanda dan lain-lain. Tapi sejauh ini aman-aman aja, aman-aman banget malah. Kayak gitu sih. Iya, gak apa-apa guys, tapi bener-bener sesuai ekspektasi ya berarti magangnya. Kurang lebih seperti itu sih. Cuman aku juga punya apa ya, setelah magang sekarang ini aku jadi punya gambaran buat next aku kerjanya apa ya gitu. Jadi aku tuh tipe orang yang bosenan. Dan sekarang mengharuskan aku duduk di depan laptop itu cukup kayak kayaknya next aku nggak kayak gini deh kerjanya dan lain-lain gitu. Oke guys, jadi tadi kita sudah membahas organisasinya, magangnya juga udah. Sekarang aku kepo, sebenarnya seberapa besar sih impact kita ikut keorganisasian terhadap magang kita gitu? Sepengalaman kamu aja ya. Oke, kalau ditanya impact dari organisasi ke magang gitu ya, mungkin ke keberjalanan magang itu sendiri itu emang nggak bisa digeneralisasikan gitu, seperti apa jawabannya, karena tergantung ke pribadi masing-masing gitu. Bagaimana keaktifan mereka di organisasi itu, bagaimana kontribusi mereka di organisasi itu. Cuman yang aku rasain bagaimana aku mengelola waktu sih, dengan waktu 24 jam itu waktu di organisasi gitu. Ada tugas kuliah, ada perkuliahan, juga ada tugas dari organisasi itu sendiri gitu ya, yang mungkin sepertinya setiap Sabtu Minggu aku selalu ada acara gitu, yang dimana menuntut aku harus bisa mengatur waktu sedemikian rupa agar kan tujuan kita kuliah ya, agar kuliah ini tuh enggak buruk gitu, dan enggak turun nilai kita gara-gara organisasi itu sendiri. Dan begitupun di kuliah gitu, begitupun di magang gitu teman-teman.
ya gitu pun di magang. Jadi manajemen waktu aku itu udah cukup terbiasa gitu ya. Terus juga bagaimana berkomunikasi gitu, berkomunikasi dengan banyak orang. Terus juga apa lagi ya, pause dulu. Tadi kan time management atau manajemen waktu, terus berkomunikasi sama bertanggung jawab sih. Apa yang udah kita ambil gitu, mau gimana pun kita harus selesaikan dengan sampai selesai gitu untuk memenuhi tanggung jawab kita, kayak gitu. Oke, berarti mungkin impact-nya sebenarnya nggak akan terasa signifikan banget, tapi sangat bermanfaat banget guys, sangat apa ya namanya ya, sangat bisa dirasakan, dan pengalaman di organisasi itu ternyata ada banget apa manfaatnya buat magang gitu ya. Nah aku mau nanya nih, tadi kan Kia nanya nih ke aku, kayak gimana sih impact dari organisasi ke magang gitu ya. Tadi aku disebutkan itu kembali ke pribadinya masing-masing. Nah sekarang aku mau nanya, kan tadi Kia bilang kalau misalnya dia baru join kayak BEM ya. Kalau di Kia BEM, kalau misalnya di aku tingkat fakultas itu KEMA kayak gitu. Beda-beda ya guys, ternyata setiap universitas penyebutan organisasi di tingkat fakultas mereka beda-beda ya. Dan sebenarnya bukan di Univ aja sih, di aku juga, maksudnya tiap fakultas beda-beda, ada yang KEMA, ada yang BEM, ada yang BPO, dan beda-beda gitu loh si penyebutannya. Nah tadi balik lagi ke pertanyaan sebelumnya, dia kan masuk KEMA BEM Visip. Oke, BEM Visip. Nah kira-kira Kia pengen dapetin apa sih di BEM Visip ini, dan kenapa sih kamu pengen join gitu? Dari banyaknya, pasti kan ada nih di jurusan, fakultas, sama universitas ya organisasinya. Kenapa kamu pilih BEM Visip ini, dan apa yang pengen kamu dapetin? Oke, jadi awalnya tuh kenapa aku pengen masuk BEM Visip di antara tingkat jurusan atau tingkat universitas, karena BEM Visip itu tengah-tengah guys, kayak nggak terlalu kecil tapi nggak terlalu besar juga, tapi kita masih tetap bisa berelasi banyak gitu guys. Jadi kayak gimana ya, kalau misalkan aku masuk tingkat jurusan doang itu aku pasti kayak kurang mengenal dengan anak-anak Visip lainnya. Sedangkan kalau misalkan aku tingkat universitas, menurut bagi aku sendiri itu tuh terlalu besar, dan kayak mungkin tanggung jawab yang akan aku dapetin nantinya juga aku gak yakin bakal bisa ngehandle-nya dengan sangat baik gitu, karena menurut aku itu terlalu besar. Jadi BEM Visip inilah yang aku pikir mungkin bisa perfect gitu di aku gitu. Oke, sebenarnya pilihan ya, mau masuk ke jurusan atau fakultas atau bahkan universitas, itu dikembalikan lagi ke kemampuan diri kalian masing-masing kayak gitu. Nah jadi apa nih yang pengen kamu dapetin gitu? Pasti kamu punya ekspektasi dong untuk join gitu. Apa yang kamu pengen dapetin sih dari kayak BEM Visip ini? Yang pengen aku dapetin itu adalah aku pengen mencoba mengelola waktu tentunya, yang kayak tadi kamu bilang, kayak mungkin selama ini aku tuh kayak cuma ikut kepanitiaan doang, dan itu tuh kayak masih sifatnya tuh temporary gitu loh, nggak kayak permanen. Karena kayak kalau kepanitiaan kan kayak cuma jalan sebulan 2 bulan, sedangkan si pengurus organisasi ini tuh berjalannya 1 tahun guys gitu. Satu periode, iya 1 periode itu sih. Terus juga aku pengen mencoba apa ya, men-challenge diri aku untuk kayak dapetin tanggung jawab yang lebih besar lagi, kayak bagaimana aku bisa mengelola tanggung jawab tersebut dan bisa berkomitmen buat menjalankan tanggung jawab aku dengan sebaik mungkin. Karena mungkin kayak di kepanitiaan gitu kita punya tanggung jawab, tapi kita masih ada kayak istilahnya ketua divisi atau ketua pelaksana, dan sekarang aku bener-bener masuk BEM itu langsung dikasih ketua pelaksana di event besar guys. Makanya kayak
ini dewan aku masuk organisasi, dan ini sangat amat challenging banget bagi diri aku sendiri of course, tapi kayak can't wait gitu, kayak nggak sabar untuk gimana nanti kedepannya aku bisa menjalankan tanggung jawab aku dengan sebaik mungkin, dan nggak sabar pengen menjalankan acaranya biar seru guys. Ya, nah di sini juga aku pengen ngasih tahu nih, sebenarnya selama keperjalanan periode itu kan nggak selalu berjalan mulus gitu ya. Tuh. Dan dimana pasti ada banget dinamikanya, entah orang-orang yang hilang atau misalnya perselisihan antar divisi atau antar orang. Dan itu kayak bagaimana cara kita menanggapi permasalahan tersebut. Pasti kan semuanya lagi panas gitu, orang-orang lagi pengen acaranya selesai, bahkan mungkin harus menurunkan ego kita sendiri gitu untuk ya menyelesaikan permasalahan itu semua gitu. Ini juga adalah salah satu yang aku dapetin di organisasi ini gitu. Kayak bagaimana cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan kepala dingin, padahal kita juga ditekan dari banyak aspek kayak gitu. Kalau aku waktu itu ditekannya dari eksternal, dari instansi gitu, terus juga dari prodi karena aku bidangnya yang langsung bersentuhan sama prodi, jadi dapat desakan juga dari prodi. Dan kayak gimana sih cara menyelesaikan itu semua. Dan sebenarnya organisasi itu tempat kita belajar kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu pengen dapetin apa yang kamu mau, ya inilah saatnya gitu, ini tempatnya buat berkembang gitu. Ya betul, emang ini tempat untuk berkembang kayak gitu. Mau seketua bidang dia, seketua divisi dia, seketua pelaksana dia, atau bahkan ketua umum pun mereka tetap belajar gitu. Jadi nggak ada yang sempurna. Kalau misalnya di dalam perjalanan periode itu tuh mereka melakukan suatu kesalahan, karena mereka masih belajar kayak gitu. Jadi teman-teman jangan takut untuk belajar, atau misalnya jangan takut untuk memulai langkah baru di organisasi, meskipun bukan organisasi aja gitu. Kalian bisa langsung magang pun nggak apa-apa. Temen aku pun ada gitu, dia yang nggak ikut berorganisasi tapi dia langsung magang. Jadi magang dia tuh udah sering gitu loh kayak gitu. Atau misalnya kepanitiaan lain, atau misalnya organisasi eksternal lain kayak gitu sih. Iya guys, jadi emang penting banget sebenarnya masuk organisasi itu, tapi sebenarnya itu opsional ya. Cuman kalau misalkan aku sendiri tuh masuk organisasi itu kayak karena aku pengen improve diri aku biar gak di situ-situ aja, biar aku pengen mencoba keluar dari zona nyaman aku gitu guys. Dan tadi juga sempat disinggung kayak bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, berarti kita yang bakal kita dapetin itu adalah problem solvingnya, terus work under pressure juga ya. Dan itu work under pressure itu pasti sangat dibutuhkan gitu kalau misalnya kita udah magang, udah kerja gitu ya. Oke, sebenarnya kayak cukup sangat bermanfaat banget ya guys untuk masuk organisasi ini. Tapi balik lagi ke diri kalian sendiri, tapi kamu sangat merekomendasikan gak sih untuk join organisasi ini? Oke, aku merekomendasikan bagi orang-orang yang pengen dapetin momen di organisasi gitu. Karena ya balik lagi tadi, emang kita nggak bisa nyuruh semua organisasi itu. Bahkan ada orang yang beranggapan organisasi itu udah nggak relevan dan lain-lain kayak gitu. Makanya aku merekomendasikan untuk orang yang memang pengen nyobain pengen nyobain suasananya atau misalnya kulturnya dan lain-lain kayak gitu. Aku bisa merekomendasikan kalian bisa ikut deh join organisasi dimanapun organisasi yang kalian pengen ikutin gitu. Nggak hanya di univ, nggak hanya di fakultas atau prodi, di luar pun nggak apa-apa. Banyak ya sekarang organisasi kemanusiaan atau misalnya lain-lain sekarang banyak banget gitu. Kayak volunteeran juga bisa termasuk salah satu opsi ya guys ya, nggak harus organisasi gitu untuk improve sebenarnya. Betul. Oke guys, jadi pembahasan kita tadi cukup seru ya tentang bagaimana kehidupan kehidupan keorganisasian, kehidupan magang, yang ternyata masuk organisasi ini nggak selalu buruk ya. Karena aku tuh sempet kemakan omongan orang-orang yang kayak
kalian daripada join organisasi atau join BEM Hima, mending kalian join ini, join itu. Tapi itu sebenarnya balik lagi ke diri kalian masing-masing. Cuman emang ini pilihan kita gitu ya. Gitu. Dan ternyata emang banyak loh skill yang kita dapetin di organisasi yang berguna banget saat kita magang ya. Betul itu guys. Oke, nggak kerasa ya guys, kita ngobrol-ngobrol seru banget hari ini. Kita banyak banget sebenarnya yang bisa aku dapetin ya, kayak nasihat-nasihat dari cutting kita ini guys. Izin. Itu kamu ada gak yang mau kamu sampaikan ke maba-maba atau ke anak-anak, bukan anak-anak tapi ya, mahasiswa yang baru banget masuk organisasi kayak aku gitu? Aduh, ini mungkin ya pengalaman aja gitu ya. Aku juga banyak takutnya waktu semester awal. Jadi kayak kalian santai aja bikin plan kalian. Mungkin ini basic ya, maksudnya orang-orang pasti ngomong ini, tapi ya kalau misalnya basic tapi nggak dilakuin kan untuk apa juga kayak gitu. Dan sebenarnya ini aku bakalan ngasih rekomendasi tapi aku tuh nggak lakuin gitu loh, dan kayaknya penting deh mereka lakuin. Kayak kalian bikin plan-plan kedepannya selama 8 semester atau 7 semester ini kalian mau ngapain, terus juga apa aja sih yang kalian pengen dapetin. Terus coba cari kalau misalnya kalian mau join organisasi, boleh cari organisasi mana yang menurut kalian relevan, yang sehat. Terus juga kalau misalnya nggak mau join organisasi, boleh cari aktivitas sosial lain gitu, mau yang volunteer atau misalnya magang, cari-cari magang. Yang penting kalian tuh nggak cuman kuliah doang gitu, ada kegiatan lain yang bisa kalian ikutin kayak gitu, nggak melulu harus organisasi kayak gitu sih. Oke, berarti sebenarnya mahasiswa kayak orang mahasiswa kupu-kupu nih yang kuliah pulang itu sebenarnya tuh kayak sebenarnya nggak apa-apa, cuman kayak sayang banget waktu kuliahnya, waktu produktifnya kan. Ada yang pernah dengar nggak sih masa kuliah itu masa produktif, jadi pergunakanlah itu gitu. Jadi itu kan sebelum kalian kerja gitu, jadi coba kita manfaatkan waktunya semaksimal mungkin. Iya, soalnya kayak mahasiswa kupu-kupu nih ya, kayak aku tuh sempet kepikiran buat jadi mahasiswa kupu-kupu, kayak ngapain sih ikut organisasi, ngapain sih ikut kayak gini. Tapi kapan kita bisa improve-nya gitu? Betul. Kayak aku juga pengen nanti kayak udah kerja tuh bisa setidaknya berpengalaman lah. Kalau misalkan jadi kupu-kupu, ini bagi aku ya, kayak apa yang kita dapetin gitu sama perkuliahan selain materi-materi yang terus masuk otak gitu. Oke guys, mungkin podcast pertama kita pembahasannya aku cukupkan di sini. Yeay, ternyata dari obrolan kita ini, khususnya buat aku banyak banget dapat nasihat dari beliau. Aduh, izin. Tapi kayak emang bener guys, kita tuh gak boleh ragu buat nanya ke cutting ya. Betul. Gunakan cutting sebijak mungkin. Iya gitu guys. Jangan malu untuk bertanya guys. Kalau kalian kepo tentang ini itu, boleh banget tanya. Oke, terima kasih Kola udah mau nemenin aku ngobrol di podcast pertama aku kali ini. Makasih juga udah diundang di podcast pertama kali ini. Semoga lancar-lancar ya ketemu pelaksana. Amin. Oke guys, mungkin segitu aja podcast kali ini, dan jangan lupa stay tune buat podcast aku selanjutnya.